Anda kembali di MNC News Prime. Saya akan sapa Bang Mustafa M. Raja, Wasekjen Partai Golkar. Selamat malam, Bang Mustafa. Malam, Baik, Mas. Mana kabar? baik, kabar Dan baik. Bang Mustafa, langsung sahabat-sahabat saja. saya yang lain. Ya, Bang Mustafa, KIB koalisi paling awal terbentuk, tapi sampai sekarang kita belum lihat lagi ada pergerakan terbaru. Kabarnya ada pertemuan pekan ini tapi belum terlaksana. Apa yang terjadi dengan koalisi KIB sekarang dan kemana arah koalisi ini akan bergerak? Baik, saya kira memang itulah cara Partai Golkar dalam memulai soal bagaimana dalam konsultasi Pilpres ke depan ini, ya, KIB atau Partai Golkar menginisiasi terbentuknya KIB. Saya kira ini adalah langkah awal untuk memicu dan memacu, saya kira partai-partai lain untuk segera juga bergerak. Nah, artinya KIB tentu punya strategi lain. Dan kami hasil hari ulang tahun Partai Golkar ketika itu, saya kira Pak Airlangga sudah menyampaikan secara terang-benderang bahwa akan diumumkan pada saatnya. Nah, dalam terkait ini saya kira Partai Golkar juga akan melihat, ya, karena berbagai kemungkinan bisa terjadi. Tetapi KIB sampai saat ini tetap masih, saya kira masih berkomunikasi secara intens bahwa belum ada pernyataan sikap deklarasi. Saya kira itu juga caranya Partai Golkar bersama KIB yang lain ini melihat situasi dan kondisi yang terjadi hari ini. Jadi ini hal biasa dalam situasi politik seperti sekarang ini. Kan kita tahu Partai Golkar ini selalu memainkan peran-peran yang strategis. Kadang-kadang ya kadang-kadang tidak terduga. Tetapi pada akhirnya saya kira Pak Erlangga akan mampu melakukan sebuah membangkitkan gairah kita untuk menetapkan atau pada akhirnya akan menyampaikan secara jelas bahwa KIB seperti apa dan kita tunggu. Karena saya kira di Partai Golkar memang hanya Pak Erlangga diberikan kewenangan untuk pada saatnya menentukan. Oke. Sehingga baik. kami Samina Watona akan menunggu Ketua Umum apakah tetap maju calon presiden. Kalau kami sebagai kader Partai Golkar tetap mendorong beliau calon presiden. Oke, baik, Bang Mustafa. Apa sih yang ditunggu oleh KIB? Apakah pergerakan dari Bang Jansen dan kawan-kawan di Koalisi Perubahan atau pergerakan dari Bang Andre dan kawan-kawan di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Saya kira kalau apa yang ditunggu itu kan bisa terlihat. Kita lihat dulu seperti Gerindra dengan PKB, ya, itu juga tentu melakukan komunikasi intens. Atau Nasdem bersama Demokrat dan ya mungkin juga PKS juga melakukan itu. Dan semuanya kan belum ada yang menentukan secara jelas karena kan waktu memang penentuan itu belum. Tetapi saya kira ini semua para tokoh-tokoh dan pemimpin di partai politik ini tentu juga pasti berkomunikasi. Cuma hanya memang ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Saya kira politik ini tentu harus bisa dimaknai ya secara luas. Ada yang mungkin terlihat di permukaan, mungkin tidak terlihat di bawah permukaan. Ini semua bisa terjadi dalam konteks politik dalam menjelang Pilpres ini. Jadi saya kira buat kita harus bisa bersabar lah. Oke, Bang Mustafa, artinya mau katakan apa yang terlihat, misalnya apa yang disampaikan di publik mendukung Capres A, Capres B, tapi di belakang ternyata bergerilya juga, atau bagaimana? Nah, itulah partai politik. Ada yang gerakan-gerakan gerilya, ada yang memang terbuka untuk memancing dulu atau untuk memicu ya mendinamisasi lah. Mendinamisasi seluruh komunikasi yang terjadi di partai-partai politik ini. Jadi jangan terlalu cepat menjustifikasi karena ini masih ada cukup waktu ya, beberapa bulan ke depan. Jadi ini akan terlihat. Jadi abang-abang sekalian, kalau kita lihat sekarang dinamikanya ini belum sampai di kesimpulan ya, atau belum sampai di titik akhir dari dinamika koalisi. Bang Andre Rosiade, PKB menyebut bahwa dari koalisi Anda akan deklarasi nanti di bulan Maret. Artinya sudah selesai ini urusan Capres-Cawapres antara Caimin dan juga Pak Prabowo Subianto. Ya, baik Reinhardt. Yang pertama, sesuai tadi yang saya sampaikan di piagam kerjasama Gerindra dan PKB yang ditandatangani, di pasal 4 itu jelas disebutkan bahwasanya penentuan calon presiden dan wakil presiden dalam koalisi Gerindra dan PKB atau koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi menunjukkan ada kesetaraan dan kerjasama dan kolaborasi yang erat karena dua ketua umum ini akan memutuskan secara bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu masukan dari Gus Muhaimin dan teman-teman PKB yang meminta
agar sebelum bulan Ramadan itu akan diumumkan. Tentu aspirasi itu sudah sampai ke Pak Prabowo secara langsung, dan tentu Pak Prabowo lagi mendiskusikan dan terus mendiskusikan bersama Gus Muhaimin kapan waktu yang pas untuk diumumkan. Tapi sekali lagi, yang pertama, keputusan akan diambil bersama-sama antara Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Itu kesepakatan kita. Yang kedua, tentu seperti yang disampaikan Gus Muhaimin di berbagai media, memang masih butuh waktu untuk terus berdiskusi dan mematangkan siapa yang akan diumumkan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Tapi insya Allah saya merasakan suasana kebatinan yang baik bahwa setelah sekber diumumkan di pusat, sekber-sekber akan juga dibentuk di berbagai wilayah. Bahkan untuk acara-acara misalnya Pak Prabowo sudah diundang di acara PKB yang melibatkan ribuan orang, Gus Muhaimin pun sudah diundang di acara Gerindra yang melibatkan ribuan orang. Bahkan misalnya saya sebut ya, dalam Rakerda Partai Gerindra di Sumatera Barat, kami mengundang teman-teman PKB, bahkan juga teman-teman PKB memberikan sambutan. Jadi suasana yang sangat baik, sangat solid, tanpa ada kegaduhan, dan insya Allah kami meyakini koalisi ini akan bertambah dengan rekan-rekan yang lain, dan tidak juga menutup kemungkinan bahwa ada partai-partai yang sudah menyatakan koalisi, insya Allah akan bergabung dengan kami. Ada panggung depan, ada panggung belakang, insya Allah partai-partai akan datang yang banyak bergabung bersama kami. Tunggu tanggal mainnya. Karena pendaftaran itu September. Betul. Baik, tidak menutup kemungkinan Bang Jansen itu ikut saya September 2023 ke KPU RI. Tenang aja. Ini menarik. Jadi, karena tiap kali Bang Andre mengatakan akan ada partai-partai lain, Bang Jansen secara otomatis langsung tersenyum dan juga tertawa. Saya tidak tahu ini apakah kemudian menggambarkan isi hati atau bagaimana sebetulnya Bang Jansen. Karena yang tadi dikatakan... Kita bersahabat baik, Reinhard. Jadi mau beda partai, beda pilihan, Indonesia ini harus bersatu, tidak boleh polarisasi. Jawabannya hanya Prabowo Subianto, tokoh Persatuan Nasional. Baik, Bang Jansen paham betul itu. Bang Jansen, ada tanggapan Bang Jansen. Termasuk juga tadi kata Bang Adi Praitno bahwa buat Demokrat AHY ternyata masih syarat untuk menjadi cawapres, meskipun sudah dikatakan bahwa urusan cawapres terserah Pak Anies. Yang pertama ya, soal koalisi ini udah bagus ini. Jadi kalau kemudian misalnya paket perubahan ini tetap dengan 3 partai begitu, kemudian Gerindra, PKB ya tetap, KIB tetap, teman-teman PDIP tetap begitu kan, 4 pasangan calon nih, kan udah bagus nih. Karena rekor di kita ini kan di 2004 tuh 5 pasangan calon, habis itu 3, 2, 2 gitu dia. Kalau habis ini 4 kan bagus tuh udah. Itu walaupun belum bisa melampaui 5 pasangan calon di tahun 2004 ya. Jadi itu makanya saya sih mendoakan begitu. 3 embrio koalisi yang lain itu solid. Itu dia. Sehingga ya bisa ngikuti koalisi perubahan ini. Ya, minimal begitu ya. Ya, mendeklarasikan dululah calon presidennya begitu, kalau belum wapresnya gitu dia. Sehingga kemudian 1 tahun ke depan ini kita sudah tampil di TV begitu, mewakili masing-masing koalisi, menyampaikan soal visi kepresidenan gitu loh, yang diusung oleh masing-masing koalisi begitu. Jadi tidak lagi debat-debat predictable begini, ini kan prediktif semua. Itu dia. Jadi jadi gimana? Maaf saya potong. Anda mau mengatakan bahwa koalisi perubahan lebih maju dibanding yang lain karena sudah punya capres begitu? Bukan soal lebih maju begitu, itu kan baik ini untuk publik ini, itu dia. Ini lihat sisi baiknya begitu, bukan soal lebih maju atau lebih terlambat, itu dia. Kalau ngikuti timeline, iya September Oktober nanti baru pendaftaran capres. Itu makanya kan itu secara timeline begitu, pemilu kita kali ini itu lebih pendek dari pemilu yang lalu gitu. Kita kan sudah terlibat di pemilu yang lalu. Pemilu yang lalu itu di April. Jadi ini kepotong hampir 2 bulan. Coba kita imajinasikan begitu. Buatlah 72 apa 73 hari efektif itu ya. Ya kabupaten kota aja 514 di Indonesia ini begitu. Belum lagi ada tambahan provinsi-provinsi baru itu. Nggak cukup. Nggak cukup. Jadi
Lebih cepat lebih baik. Itu makanya saya mendorong nih, nggak usah lagi kemudian adalah yang sana lari ke sini. Udah ini aja. Ini udah cantik nih. Udah cantik begitu. Jadi seluruh arus yang ada di masyarakat itu tersalurkan di Pilpres besok. Oke. Itu termasuk arus perubahan begitu dia. Karena bahaya juga begitu ya. Di luar sana kan ada cukup besar tuh arus perubahan. Tiba-tiba kemudian salurannya di pemilu nggak ada begitu. Itu makanya kita kemarin di luar soal tidak konstitusional menunda pemilu itu adalah soal ini tadi. Ada orang yang menganggap pemerintahan ini gagal begitu. Kami ingin di pemilu reguler yang sudah diatur di konstitusi itu, ya, kami mengusung calon. Diadukanlah dengan calon lanjutkan begitu dia. Kalau kemudian perubahan ini kalah, ya memang ternyata benar seluruh pemerintahan Pak Jokowi ini kan begitu aja nih. Itu. Jadi itu penting. Itu makanya saya pribadi begitu ya. Sebagai orang yang sudah ikut beberapa kali Pilpres begitu, menurut saya kalau besok ada 3 atau 4 kandidat begitu ya, 4 paket begitu maju. Ini cantik betul, bagus betul tuh. Itu ruang publik tidak lagi ribut soal polarisasi, tetapi kita masuk soal kepresidenan begitu. Oke, baik. Memang jadi, idealnya kalau ini luar biasa karena saya 2 kali jadi juru bicara Pilpres begitu di ring satunya begitu. Itu kita sibuk ya, mungkin Andre ingat tuh, kita sibuk soal wajah Boyolali, politik genderuwo begitu yang lalu-lalu tuh. Apa ini ya kan? Masa mau kita ulangi lagi soal-soal begitu? Walaupun 3-4 kandidat ini belum tentu juga loh ya polarisasi bisa hilang. Tetapi minimal dalam imajinasi kita, kalau udah 3-4 kandidat nih siapa mau dibenturkan dengan siapa begitu. Mau nggak mau akhirnya orang datang dengan visi ide gagasan besar begitu untuk Indonesia begitu. Baik, Bang Jansen. Jadi 2024 kira-kira Bang Jansen jubirnya Pak Anies atau Pak Prabowo? Itu makanya saya katakan kalau per malam ini ya tentu jubirnya Pak Anies lah, ya kan, itu dia. Jadi itu makanya saya tidak bosan mengulangi ini begitu. Kalau ada anggota KPU yang mendengar diskusi ini begitu, coba aturan main itu, regulasi itu kalian ubah dikit begitu. Karena ternyata nggak ada gunanya. Baik. Cepat-cepat ya mendeklarasikan calon presiden, wakil presiden. Tapi terbentur dengan aturan KPU ya. Tunggu dulu sebentar, sedikit. Tunggu dulu sebentar, karena ini biar jelas ke publik begitu. Malahan kalau kita besok misalnya, koalisi kami udah lengkap 20%. Punya calon presiden, wakil presiden. Kami bawa muter-muter, kena semprit. Itu. Tetapi publik, media, masyarakat begitu, kapan ini? Jangan-jangan yang benar model KIB ini, itu dia. Jangan-jangan lebih dulu terbuntuk begitu, paling terakhir nanti ngumumkan. Terima kasih. Regulasinya ini. Itu dia, jangan-jangan yang benar nih model Gerindra dengan PKB ini. Itu. Sedangkan pengamat politik seperti Dr. Kandidat Adi misalnya mengatakan, kapan diajak muter? Diajak muter kena semprit. Itu makanya rilis kita semua sekarang bakal calon presiden, nggak ada capres. Itu. Karena ada aturannya. Sedangkan, lah itu makanya dalam diskusi dia aja kita takut pakai kata capres. Baik. Saya ke Bang. Nanti KPU, Bawaslu datang nyemprit. Itu. Jadi kalau ini juga, regulasi ini Maret ini akan mengumumkan. Berarti kan kena aturan itu atau KIB begitu. Baik, Bang Jansen agak terputus-putus. Saya ke Bang Adi Praitno. Bang Adi Praitno, jadi kalau ini masih cair, Bang Adi, saya ke Bang Adi dulu karena Bang Jansen agak terputus-putus ya. Bang Adi, ini kalau ini masih cair, ini faktornya karena belum deal capres-cawapresnya atau ada variabel politik yang lain? Kalau melihat kecenderungan rata-rata tentu persoalan cawapres menjadi instrumen dan variabel dominan ya soal cair tidaknya peta kekuatan politik ini. Kenapa begitu? Karena semua partai politik yang saat ini sedang menjajaki poros politik itu kan tidak bisa menggenapi ambang batas presiden. Sebenarnya saling mengunci, sekalipun Gerindra dan PKB relatif agak adem karena keputusan politik strategisnya diserahkan kepada Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar misalnya, tapi persoalan cawapres tentu menjadi alot. Kita tahu Muhaimin Iskandar itu kan ingin ikut bertanding sejak 2009 yang lalu.
bikin baliho, bikin banner, bikin billboard di mana-mana. Gagal, 2014 juga gagal, 2019 juga gagal. Tentu di 2024 adalah fase yang menjadi kunci dan bahkan menjadi momen emas yang bisa diteropong oleh teman-teman PKB bahwa Mohaimin Iskandar adalah menjadi faktor yang cukup dominan bagi siapapun yang ingin berkoalisi dengan PKB. Jadi siapapun yang ingin berkoalisi dengan PKB, maka paketnya harus menyertakan Mohaimin Iskandar sebagai pilihan cawapres. Itu kan call tingginya sampai sekarang seperti itu. Ya. Apalagi misalnya Prabowo Subianto, kita tahu kan salah satu basis kekurangan pemilihnya itu di Jawa Timur dan kelompok-kelompok pemilih NU. Sebenarnya PKB bisa menjawab itu, tapi belum tentu Mohaimin Iskandar, karena kalau kita melihat angka-angka statistik, Mohaimin Iskandar ini kan popularitas dan elektabilitasnya tidak muncul secara signifikan, apalagi kalau disimulasikan dipasang-pasangkan dengan Prabowo Subianto. Itulah yang sebenarnya menjelaskan kerumitan-kerumitan. Memang terkesan adem ayem, tapi satu hal bahwa cawapres akan menjadi sesuatu yang negosiasinya agak jangka panjang gitu. Itu yang saya sebut soal koalisi Gerindra dan PKB. Nah, kalau koalisi perubahan, saya justru ini ya tidak ada bedanya dengan fase-fase sebelumnya. Agak sedikit naik kelas itu ya karena ada statement pernyataan tegas di media bahwa Demokrat dan PKS dukung Anies. Satu, pada level kognitif, pada level isu. Bang Jansen ini mestinya bilang ke Nasdem bahwa perubahan itu harus bilang Jokowi itu gagal. Bukan Nasdem bilang bahwa Jokowi bahagia, Nasdem juga bahagia. Apa perubahannya kalau begitu? Kan nggak ketemu. Kalau PKS dan Demokrat kan selalu menganggap bahwa rezim Jokowi itu gagal. Rezim hutang, rezim infrastruktur gagal total, IKN ugal-ugalan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau betul ingin perubahan, maka narasi politiknya harus menjadi antitesa bahwa Anies Baswedan dengan wakilnya nanti adalah mereka yang menyodorkan satu solusi yang jauh lebih baik dari apa yang sekarang. Tapi kan Nasdem nggak begitu, karena kakinya masih ada di pemerintahan. Bagi Nasdem yang disebut dengan perubahan itu tidak harus mengganti total apa yang dilakukan oleh Jokowi. Kan pertanyaannya apa yang mau diganti? Katanya infrastruktur oke, IKN oke, hutang juga oke. Mana perubahannya? Kan repot. Jadi kita yang melihat dari jauh nggak nyaman gitu loh. Mana yang koalisi perubahan? Nggak nyaman dalam arti ini kurang ramai ini hantam-hantamannya secara narasi politik. Donald Trump itu mengkritik Obama, dia terpilih jadi presiden karena menganggap Obama itu gagal. Gagal dalam arti memproteksi kepentingan politik kelompok kaum putih misalnya. Sebagai sebuah narasi politik oke. Bahkan Donald Trump ingin maju lagi di Pilpres Amerika, mengatakan siap mendamaikan Ukraina, siap mendamaikan Rusia 24 jam. Karena presiden yang sekarang itu dianggap gagal. Itu kan agitasi politik yang saya belum nemu sebenarnya. Di koalisi perubahan ini, saya belum nemu misalnya Anies Baswedan tampil di panggung besar, mengatakan bahwa IKN itu proyek ugal-ugalan, infrastruktur itu gagal total. Kan yang ngomong itu kan Bang Jansen. Yang ngomong itu kan aktivis-aktivis PKS. Nasdem agak ngerem. Karena nggak mau berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Jadi kalau kita melihat dari jauh bahwa poros perubahan ini dia menawarkan solusi yang secara diametral berhadapan-hadapan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Yang kedua tentu saja, kenapa saya sebut misalnya bahwa ini setengah perjalanan, karena uji coba ke depan yang perlu dilihat itu tentu deklarasi. Apapun judulnya, Gerindra dan PKB itu agak sedikit lebih maju, minimal mereka hadir dalam panggung bersama. PKB dan Gerindra elit-elitnya berkumpul dalam satu persatu, dihadiri oleh ribuan elit dan kader mereka menyatakan Prabowo adalah capresnya. Meski kita tidak pernah tahu apakah ini akan solid di Oktober atau itu pun tidak, tapi minimal ada keseriusan di situ, ada fakta integritas, ada MOU yang diumumkan, bahkan naik kelas lagi, mereka bikin sekber. Nah, kita juga misalnya ingin melihat perubahan ini, kapan bikin fakta integritas, ada pengumuman bersama, lalu kemudian mendeklarasikan Anies sebagai capres bersama. Kemudian itu saya sebut tadi, ajaklah kelilinglah Anies. Ajak keliling sama Demokrat, ajaklah keliling sama PKS. Tak ada yang menyemprit Bang Jansen setahu saya. Anies aktif kok keliling di mana-mana. Kemarin ke Mataram, sebelumnya lagi di Bandung. Tak ada soal. Nggak ada persoalan apapun selama tidak menggunakan tempat-tempat yang dianggap selama ini bertentangan dengan unsur kampanye seperti tempat ibadah, tempat pendidikan dan seterusnya. Kalau membaca rata-rata, kalau saya melihat gitu, Demokrat ngajak Anies keliling di seluruh provinsi, kabupaten, kota. Wah, ini kan bentuk keseriusan bahwa memang Demokrat itu secara perlahan
jagoannya adalah Anies Baswedan. Setelah menyatakan resmi mendukung kemarin melalui pernyataan media, termasuk PKS. Kan itu yang sebenarnya ingin dilihat. Tidak ada yang bisa membantah bahwa Demokrat, PKS, dan Nasdem ini iman politiknya solid, nggak ada yang bisa membantah. Sering bertemu, ada tim kecil, makan bareng bersama, umbang kanan, umbang kiri, anjang sana, foto-fotonya. Nggak ada yang bisa membantah itu. Tapi kan orang bertanya, what's next? Kapan nih Demokrat keliling-keliling dengan Anies? Ya kan? Kapan nih PKS keliling-keliling dengan Anies? Kan itu saja yang ingin kita lihat. Oke. Kalau Ya. minggu dua Oke. minggu kita lihat itu, Bang berarti Adi. Bang Jansen, PKS, dan Nasdem cocok betul. Solidnya itu bukan hanya disampaikan di media, Oke. tapi pada eksplanasi penjelasan kampanye-kampanye politik. Oke, kita break dulu untuk segmen Pasti. terakhir. Jadi Bang Adi Praitno, Gimana? jadi kalau sesuai dengan judul ya, koalisi masih cair, parpol mulai melipir. Parpol mana yang menurut Anda paling besar kemungkinannya melipir, meninggalkan koalisinya, bergabung ke koalisi yang lain? Dijawab nanti. Kami akan segera kembali saat lagi.